Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Firman. Nah, di pembelajaran kali ini saya akan meneruskan materi kelas 11 peminatan yaitu mengenai persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas dulu mengenai beberapa rumus trigonometri dasar ya. Yaitu yang rumus pertama adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini nanti kalau ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, dia hasilnya akan selalu sama dengan 1. Meskipun nanti bentuknya misalkan sin kuadrat 2X ditambah cos kuadrat 2X itu juga sama dengan 1. Pokoknya setelah sin ini dia nanti bentuknya harus sama. Boleh 2X, boleh 3X, boleh 4X, dan yang lainnya gitu. Asalkan nanti dia bentuknya sama, maka kalau dijumlahkan dengan cos kuadrat hasilnya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk yang persamaan kedua ini sebenarnya merupakan modifikasi dari rumus yang pertama, yaitu jika rumus yang pertama semua ruasnya kita bagi dengan cos kuadrat X. Jadinya misalkan sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X kan hasilnya sin per cos kan tan. Karena kuadrat jadinya tan kuadrat X. Kemudian tadi cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X hasilnya adalah 1. Kemudian yang ruas kanan 1 dibagi cos kuadrat X seper cos kan sekan. Berarti kalau 1 per cos kuadrat X hasilnya adalah sekan kuadrat X. Kemudian ruas yang ketiga ini diperoleh dengan membagi rumus yang pertama ini dengan sin kuadrat X gitu. Jadi sebenarnya kalian cuman butuh menghafalkan satu rumus doang, yaitu rumus yang pertama. Sementara untuk rumus yang kedua dan yang ketiga bisa kalian turunkan sendiri dengan membagi dengan sin kuadrat X maupun dengan cos kuadrat X. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengenai batas nilai sin X dan cos X. Jadi kalau sin X sama cos X ini dia nanti nilainya akan dibatasi oleh negatif 1 sampai 1. Jadi nilai terkecil dari sin X yang mungkin adalah negatif 1 dan nilai terbesarnya adalah 1. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nanti sin X sama dengan 2 itu pasti nanti tidak memenuhi karena dia keluar dari batasnya ini. Jadi untuk batas nilai sin X sama cos X dia sama, yaitu dari min 1 sampai 1. Kemudian langsung saja kita bahas soal yang pertama mengenai persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Oke. Di sini soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X ditambah sin X dikurangi 2 sama dengan 0 untuk X-nya berada di antara 0 sampai 180 derajat. Jadi nanti jawabannya dalam bentuk derajat ya. Kita tulis dulu soalnya, yaitu sin kuadrat X ditambah sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Di sini langkah pertama, di sini kan persamaannya dia semuanya berbentuk sin ya, dan sama-sama sin X juga toh. Jadi biar lebih mudah, langkah pertama adalah kita membuat pemisalan, yaitu misalkan sin X itu kita ubah ke variabel yang lain, yaitu A. Terserah sih, mau A, mau Y, mau B, terserah. Jadinya nanti kita peroleh sin kuadrat X berarti kan adalah A kuadrat ditambah sin X berarti kan A, kemudian ini dikurangi 2-nya tetap berarti sama dengan 0. Jadi intinya kita mengubah sin X-nya menjadi A gitu ya. Kemudian bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi gini ya, kalau memfaktorkan dulu jadi sini A, sini A, sini 1, sini 2, jadi A dikurangi 1 dikalikan A ditambah 2. Nanti bisa kalian cek sendiri. Kemudian kalau seperti ini penyelesaiannya adalah dua bilangan dikalikan sama dengan 0. Berarti salah satu bilangannya kan harus sama dengan 0 ya. Jadi bisa amin 1 yang sama dengan 0. Atau bisa juga yang A ditambah 2 yang sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dulu satu persatu. Dari yang A dikurangi 1 sama dengan 0 kan kita peroleh A-nya sama dengan 1. Oke. Kemudian kalau dari yang A ditambah 2 sama dengan 0, kan kita peroleh A-nya sama dengan, bentar.
Kalau dari A plus 2 sama dengan 0 kan kita peroleh A-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kalau udah ketemu A-nya, kita kembalikan lagi nih A-nya ke bentuk asal, ke bentuk pemisalannya tadi. A tadi kan adalah bentuk sin X ya. Jadi kita peroleh sin X sama dengan 1. Atau kalau dari A sama dengan min 2 berarti sin X sama dengan negatif 2. Nah, di sini untuk persamaan yang sin X sama dengan negatif 2 tidak memenuhi karena batas terkecil dari sin X adalah negatif 1. Gitu. Jadi untuk kasus yang kedua yaitu sin X sama dengan negatif 2, dia tidak memenuhi. Jadi kita cukup menyelesaikan bentuk yang sin X sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya ini kan sebenarnya udah kita bahas ya di persamaan bentuk yang pertama. Jadi kita ubah dulu nih sin X sama dengan sin satunya. Jadinya sin berapa yang hasilnya 1? Jadi kan sin X sama dengan sin 90 derajat karena disoalkan dalam derajat ya. Kalau penyelesaian sin X sama dengan sin alfa, oke, penyelesaiannya ada dua ya. Ada dua bentuk, yaitu yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Di sini X-nya tetap X, jadi X sama dengan alfanya adalah 90 derajat, kemudian ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini kan K-nya kan sebenarnya terserah ya, mau pokoknya K-nya merupakan bilangan bulat. Nah, di sini yang memenuhi nanti saat K-nya dimulai dari 0. Kalau K-nya dari 0, berarti kan X-nya itu ketemunya 90 derajat, ditambah 0 kali 360, berarti ketemunya 90. Tapi kalau kalian coba K sama dengan 1, dia nanti tidak memenuhi, karena sudah melebihi 360, sudah melebihi, di batas soal hanya sampai 180 ya. Jadi kalau nanti K-nya sudah sama dengan 1, dia sudah pasti akan melebihi 180. Kemudian yang kedua penyelesaiannya adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadinya X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 90 ditambah K kali 360. Gitu ya. Jadi kita peroleh X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kebetulan bentuknya ini sama ini kan sama. Jadi ya udah nanti pasti kalau kalian masukin K-nya juga hasilnya sama aja gitu ya. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya itu cuma satu doang, yaitu cuma 90 derajat. Oke, jadi, saya rasa bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya di sini tentukan himpunan selesaian atau himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X ditambah sin X sama dengan 1 untuk X-nya di antara 0 sampai 2pi. Nah, karena di sini pi berarti otomatis nanti sudutnya dalam radian ya. Kemudian kita tulis lagi soalnya dulu. Soalnya tadi adalah 2 cos kuadrat X ditambah sin X sama dengan 1. Nah, perhatiin di sini bahwa masih ada bentuk yang berbeda, yaitu ada cos, ada sin. Di sini kan cosnya kan kuadrat. Nah, kita review dulu nih tadi rumusnya. Rumusnya kan ada yang bentuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi tujuannya ini nanti kita ubah nih. Soalnya hanya dalam bentuk sin aja atau dalam bentuk cos aja. Nah, di sini saya ubah ke dalam sin aja. Jadi di sini kalau saya mau nyari cos kuadrat X kan sama dengan 1. Sin kuadrat X-nya kan pindah ruas. Berarti kan malih min sin kuadrat X. Nah, jadi nanti bentuk cos kuadrat X-nya, ini duanya tetap. Bentuk cos kuadrat X-nya kita ubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat X. Kemudian ini tetap sin X, yang ini sama dengan 1. Nah, karena semuanya udah dalam bentuk sin X, langsung kita buat pemisalan kayak tadi. Jadi kita misalin sin X sama dengan A, itu kita peroleh nanti 2 dikali 1 min, kalau sin kuadrat berarti kan A kuadrat ya. Kemudian ditambah A sama dengan 1. Kemudian ini kita kalikan, 2 kali 1, 2. 2 kali A kuadrat berarti min 2A kuadrat karena ada minnya di sini. Ditambah A, kemudian sama dengan 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, untuk yang A kuadratnya
kalian taruh di depan. Jadi kan min 2A kuadratnya taruh di depan, setelah A kuadrat adalah yang A, kemudian 2-nya ini kan plus taruh belakang, kemudian satunya yang ini dipindah ruas ke sana. Jadinya kan dikurangi 1 sama dengan 0. Kita peroleh min 2A kuadrat plus A ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan seperti ini, usahakan yang koefisien dari A kuadrat, dari yang pangkatnya kuadrat nanti dia adalah bilangan positif. Nah, biar positif, otomatis harus kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Min 2A kuadrat dikalikan negatif 1, hasilnya kan 2A kuadrat. A kali negatif 1 berarti min A, 1 kali min 1 berarti min 1, sama dengan 0. Jadi kita peroleh 2A kuadrat min A dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita faktorkan. Nah, nanti kita peroleh di sini 2A, di sini A, kemudian ini 1, ini plus, ini minus. Ya, tadi sama dengan 0 ya. Nah, kalau seperti ini, kan kita diperoleh berarti 2A plus 1 sama dengan 0 atau, bentar, jadi kita selesaikan dulu yang 2A plus 1 sama dengan 0. Berarti kan nanti 2A-nya kan sama dengan negatif 1. Jadi A-nya sama dengan negatif 1 per 2. Nah, ingat kita kembaliin lagi nih ke bentuk pemisahan kita tadi. A-nya tadi kan adalah bentuk sin X ya. Jadi kita peroleh sin X sama dengan negatif setengah. Oke. Sin yang negatif itu berada di kuadran 3 atau kuadran 4. Kita pilih salah satu aja. Misalkan kita pakai yang di kuadran 3. Di kuadran 3 kan bentuknya adalah 180 derajat ditambah dengan sudutnya atau alfa wis misalkan. Kita peroleh sin X sama dengan, nah sin berapa yang setengah? Sin yang setengah kan sin 30, berarti nanti alfanya 30, berarti 180 ditambah 30. Nah, kita peroleh nanti sin X-nya sama dengan sin 210 derajat. Ingat tadi X-nya yang diminta adalah dalam radian. Nah, silakan nanti diubah ke radian ya. Ketemunya nanti adalah sin 7 pi per 6. Karena pi itu kan 180. 180 dibagi 6 kan 30. 30 kali 7, 210 gitu ya. Nah, kalau dalam pi penyelesaian dari sin X itu kan adalah X sama dengan alfa plus K dikalikan 2pi. Jadi X sama dengan alfanya berarti 7pi per 6 ditambah K kali 2pi. Oke, K-nya kalau negatif nanti tidak memenuhi. Jadi kita coba dari K sama dengan 0. Nanti X-nya ketemunya adalah 7pi per 6. Kemudian kalau misalkan saya coba K-nya sama dengan 1, nanti otomatis dia akan sudah melebihi 2pi kan. Jadi untuk K sama dengan 1 dia nanti tidak memenuhi. Jadi untuk case ini yang memenuhi cuman X sama dengan 7pi per 6. Nah, kemudian sekarang penyelesaian dari sin X sama dengan sin alfa kan ada dua bentuk ya. Bentuk yang kedua adalah, bentar, bentuk yang kedua adalah X sama dengan 180 min alfa ya, tapi karena dalam pi jadinya pi dikurangi alfa ditambah K dikalikan 2pi. Jadi X-nya ini tetap X. X sama dengan pi dikurangi alfanya adalah 7pi per 6 ditambah K kali 2pi, kita peroleh X sama dengan nanti ini kan 6 kali pi berarti 6pi, dikurangi ini 7pi, ditambah K kali 2pi, kita peroleh X sama dengan 6pi dikurangi 7pi adalah min pi, berarti min pi per 6, ditambah K dikalikan 2pi, nanti
K-nya yang memenuhi adalah K-nya kalau dari 0 jelas nggak memenuhi, karena nanti kalau K-nya sama dengan 0, berarti kan 0 kali 2pi 0. 0 ditambah dengan min pi per 6, hasilnya kan min pi per 6, tidak memenuhi karena X-nya paling kecil adalah 0 gitu. Kalau K-nya sekarang sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan min pi per 6 ditambah 1 kali 2pi, berarti 2pi, kita peroleh nanti min pi ditambah 6 kali 2, berarti kan 12pi. Jadinya 11pi per 6. Kemudian kalau K-nya sama dengan 2, nanti kita peroleh X-nya itu adalah sama dengan 23. Kalau nggak salah nanti, oh ya, 23 pi per 6. Nah ini nanti dia sudah melebihi 2pi pastinya. Karena 23 dibagi 6 itu kan sudah 3 lebih ya. Jadi untuk yang ini, untuk K sama dengan 2, dia nanti tidak memenuhi gitu. Oke, jadi sejauh ini yang kita peroleh nilai X-nya ada 2, yaitu 7pi per 6 sama 11pi per 6. Nah, tapi jangan lupa, tadi kan selain 2A plus 1 sama dengan 0, ada lagi nih penyelesaian yang lain. Yaitu, penyelesaian yang lainnya adalah A dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi A-nya ketemunya adalah 1. Kalau A sama dengan 1, A tadi kan adalah sin X ya. Jadi sin X sama dengan 1. Nah, sin X berarti sama dengan sin 90 derajat. Jadinya sin X sama dengan sin pi per 2. Karena 180 dibagi 2 kan 90 derajat ya. Penyelesaiannya seperti tadi, berarti X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Kita peroleh X sama dengan alfanya adalah pi per 2, berarti pi per 2 kali ditambah K kali 2pi. Nanti K-nya yang memenuhi cuma 0, jadi X-nya ketemunya adalah pi per 2 saja. Jadi nanti penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama pi per 6, pi per 2, kemudian 7pi per 6, dan yang terakhir tadi adalah 11pi per 6. Itu ya. Kemudian kita lanjutin ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini tentukan himpunan penyelesaian dari min 2 sin kuadrat 2x ditambah cos 2x ditambah 1 sama dengan 0 untuk x-nya berada di antara 0 sampai 180 derajat. Kita tulis dulu soalnya. Jadi min 2 sin kuadrat 2x ditambah cos 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah ini. Kayaknya lebih mudah kita ubah ke cos 2x. Ingat ya, tadi ada rumus sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jadi kalau saya mau nyari sin kuadrat x, rumusnya adalah 1 cos kuadrat x-nya dipindah, jadinya 1 dikurangi cos kuadrat x. Di sini kan udah sama-sama 2x nih, jadi kita bisa apply rumus ini, kita bisa aplikasikan rumus ini. Jadinya min 2 kali sin kuadrat, kita ubah jadi 1 min cos kuadrat, karena ini 2x, jadi mengikuti ya. Ditambah cos 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan semuanya udah dalam bentuk cos 2x nih, jadi kita buat nih pemisalan. Jadi misal A-nya adalah bukan cos x ya, tapi cos 2x, karena di sini kan cos 2x. Jadi A-nya adalah cos 2x. Kita peroleh nanti min 2 kali 1 min cos kuadrat, berarti A kuadrat, ditambah cos 2x, berarti A, ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita kaliin, jadinya min 2 ditambah 2A kuadrat, ditambah A, ditambah 1 sama dengan 0, kemudian 2A kuadratnya taruh depan, setelah itu yang plus A, kemudian min 2 tambah 1 kan negatif 1. Oke, jadinya nanti kita peroleh, kalau kita faktorin ya, kita peroleh nanti 2A min 1 dikalikan A plus 1. Jadi penyelesaiannya adalah kita peroleh
2A min 1 sama dengan 0, berarti 2A sama dengan 1, A-nya sama dengan setengah. Oke, tadi X-nya dalam bentuk, X-nya dalam derajat ya. Gitu. Jadi A kita kembaliin lagi. A tadi apa? A tadi adalah cos 2X. Jadi di sini nanti berubah menjadi cos 2X, yang ini tetap jadi sama dengan setengah. Cos 2X sama dengan cos berapa yang setengah? Cos yang nilainya setengah adalah cos 60 derajat ya. Jadi cos 60 derajat itu yang cosnya nanti sama dengan setengah. Jadinya untuk penyelesaian cos X sama dengan cos alfa, penyelesaiannya kan X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat karena dalam derajat. Jadi X-nya di sini kan adalah 2X ya di sini. Jadi ini 2X sama dengan alfanya adalah 60. 60 plus K kali 360. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 atau dikalikan dengan setengah, sama aja. Jadinya X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, kita peroleh nanti kalau K-nya sama dengan 0, X-nya ketemunya 30 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, nanti sudah melebihi 180. Tidak memenuhi, karena di soal batasnya cuma sampai 180. Kemudian penyelesaian yang kedua dari cos itu kan adalah X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya tadi 2X, alfanya 60, berarti min alfa jadinya min 60 ditambah K kali 360 derajat, kemudian kita bagi dengan 2, kita peroleh X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 180. K kali 180 derajat. Oke, kalau K sama dengan 0 tidak memenuhi, kita mulai dari K sama dengan 1. Jadinya nanti X sama dengan min 30 derajat ditambah 180, berarti 150 derajat. Nah, kalau nanti K-nya sama dengan 2, sudah tidak memenuhi ya. Jadi sejauh ini yang kita peroleh adalah X-nya 30 derajat atau X-nya 150 derajat. Kemudian belum selesai ya tadi, karena tadi kan selain 2A-1 ada bentuk yang A plus 1. Oke, A plus 1 sama dengan 0, jadinya A sama dengan negatif 1. Ingat, A tadi itu adalah cos 2X, jadi cos 2X sama dengan negatif 1. Cos yang negatif itu berada di kuadran 2 atau kuadran 3. Jadi kita pilih salah satu aja. Jadi misalkan saya pilih di kuadran 2. Oke, saya pilih di kuadran 2. Jadi kalau di kuadran 2 tadi kan 180 plus alfa ya. Oke, jadi cos 2X sama dengan cos berapa yang hasilnya 1? Cos yang hasilnya 1 adalah cos 0. Jadi nanti sama dengan, jadi alfanya nanti pilih 0 ya. Jadi cos 180 plus 0. Gitu. Jadi kita peroleh cos 2X sama dengan cos 180. Oke. Jadi kayak tadi ya, penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya di sini adalah 2X, jadinya 2X sama dengan alfanya 180 di seperti ini. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2, kita peroleh X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. K-nya yang memenuhi cuma 0, jadi untuk K sama dengan 0, X-nya ketemunya adalah 90 derajat. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya tadi 2X, jadi 2X sama dengan min 180 ditambah K kali 360, kemudian kita bagi dengan 2. Jadinya X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 180. Nah, nanti
K-nya yang memenuhi adalah K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 nanti ketemunya juga X-nya sama dengan 90 derajat gitu ya. Kalau K-nya sama dengan 2 nanti sudah tidak memenuhi. Jadi penyelesaiannya adalah, atau himpunan penyelesaiannya adalah pertama dari 30 jadi 30, kemudian 90, dan yang terakhir adalah 150 derajat. Oke. Kemudian kita ke soal yang nomor 4. Nah, di sini di soal yang nomor 4 tentukan himpunan penyelesaian dari sekan kuadrat X dikurangi tan X sama dengan 1 untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi seperti tadi ya. Kita tulis dulu soalnya. Soalnya adalah sekan kuadrat X dikurangi tan X sama dengan 1. Ingat tadi ada rumus 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Jadi untuk sekan kuadrat X-nya kalian ubah ke 1 ditambah tan kuadrat X. Dan ini masih dikurangi tan X. Oke, karena semuanya udah dalam tan X nih, jadi bisa kita misalin. Jadi kita misalkan tan X itu kita ubah jadi A. Jadi tan X sama dengan A, kita peroleh nanti persamaannya menjadi 1 ditambah A kuadrat dikurangi A sama dengan 1, jadinya A kuadrat dikurangi A sama dengan 0. Ini kan bisa kita faktorin, jadi A-nya keluar, A dikali A dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, kalau bingung gimana kok ini bisa gitu kan, ini kan bisa ditulis jadi A kuadrat jadi A kali A dikurangi A ini itu kan A dikali 1 sama dengan 0. Jadi di sini kan sama-sama ada A-nya. A-nya saya keluarin, jadinya kan A dikali, kalau ini A-nya udah keluar kan sini kan tinggal A. Kemudian yang kedua, A-nya keluar tinggal 1. Oke, sehingga kita peroleh A kali A-1 sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini solusinya tadi kan bisa aja yang kiri sama dengan 0 atau yang A-1 sama dengan 0. Jadi yang pertama A sama dengan 0. Ingat, kita ubah lagi. A tadi itu kan adalah tan X ya. Jadi tan X sama dengan 0. Oke, tan berapa yang sama dengan 0? Tan yang sama dengan 0 adalah tan 0. Tan 0 derajat itu sama dengan 0. Itu ya. Oke, jadi kalau tan X sama dengan tan alfa, penyelesaiannya kan adalah X sama dengan alfa ditambah K dikalikan 180 derajat. Jadinya X-nya tetap X, alfanya 0, berarti 0. Ditambah K dikalikan 180 derajat. Kita coba K sama dengan 0, kita peroleh nanti X-nya sama dengan 0 derajat. Kalau K sama dengan 1, kita peroleh X-nya adalah 180 derajat. Sudah maksimal ya, karena yang di soal yang X-nya cuma sampai 180 derajat. Oke, kemudian penyelesaiannya tidak berhenti di A sama dengan 0, kan tadi masih ada yang atau A-1 yang sama dengan 0. Jadi A-1 sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. Kita peroleh nanti A tadi kan tan X ya. Tan X sama dengan 1. Tan yang sama dengan 1 adalah tan 45 derajat. Jadi kita peroleh nanti penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Berarti X sama dengan alfanya 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. K kali 180 derajat. Oke, K-nya sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 45 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, nanti sudah melebihi 180 ya. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah pertama 0 derajat, kemudian 45 derajat, dan yang terakhir 180 derajat. Tuh. Oke, kemudian kita ke soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 5. Nah, ini soal yang nomor 5 bentuknya
lumayan kompleks ya. Jadi soal yang nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X per sin X min 1 ditambah 2 sin X dikurangi 1 per sin kuadrat X dikurangi sin X sama dengan 0. Untuk X-nya di antara 0 sampai 180 derajat. Oke, ini langsung aja karena semuanya dalam sin X, jadi saya buat pemisalannya dalam sin X. Jadi misal sin X-nya sama dengan A. Nanti kan persamaannya menjadi A per A dikurangi 1 ditambah 2A dikurangi 1 per A kuadrat dikurangi A sama dengan 0. Nah, kemudian perhatikan A per A dikurangi 1 ditambah 2A dikurangi 1 per A kuadrat dikurangi A. Tadi kan kalau difaktorin jadi A dikali A dikurangi 1. Nah, kalau seperti ini kita samain penyebutnya, karena kan penyebutnya masih beda. Satunya masih A-1, satunya A dikali A-1. Nah, perhatikan bahwa di kedua penyebut ini ada bentuk yang sama. Jadi ada bentuk A-1, pembedanya hanya di A. Jadi kalau pembedanya hanya di A, nanti penyebutnya pasti yang mengandung suku lebih banyak, yaitu yang A kali A-1. Kemudian ingat kalau untuk menyamakan penyebut kan kita bagi nih, pertama dengan ini. Jadi A dikali A-1, kalau bingung, A dikali A-1, kemudian kita bagi dengan A-1, A-1-nya kan kecoret, kan tinggal A. Kemudian setelah dibagi kan kita kalikan dengan ini. Jadi hasilnya tadi A dikalikan dengan A berarti A kuadrat, ditambah, nah ini kan habis ya, A kali A-1, karena penyebutnya udah A kali A-1, berarti yang di sini tetap 2A dikurangi 1. Oke, nah bentuk yang atas ini bisa kita faktorin menjadi A-1. Bentar. Kayaknya saya untuk soal yang nomor 5 ini ada kesalahan. Oke. Jadi saya ubah bentar ya. Jadi kesalahannya terletak di sini. Ini harusnya, bentar saya hapus dulu. Ini harusnya adalah 1 dikurangi 2 sin X. Maaf. Jadi ini saya ubah dulu. Ini tadi 1 min 2 sin X. Jadinya nanti bentuk ini adalah 1 min 2A. Oke, saya hapus dulu. Di bentuknya tadi harusnya 1 min 2A. Jadi ini kan 1 min 2 sin X, jadinya kan 1 dikurangi 2A. Ini juga 1 dikurangi 2A, berarti yang ini kan juga 1 dikurangi 2A. Oke, sebelum difaktorkan, urutkan dulu yang dari A kuadrat ya. Jadinya A kuadrat ini min dikurangi 2A, kemudian ditambah 1 per A kali A-1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kan bisa kita faktorin, ya. Jadi, saya tulis di sini aja. Jadi, tadi bentuknya adalah A kuadrat min 2A plus 1 per A kali A-1 sama dengan 0. Yang atas kita faktorkan menjadi A-1 dikalikan dengan A-1 per A kali A-1. Oke, sama dengan 0. Oke. Nah, karena ini bentuknya adalah pecahan, jadi nanti bagian penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, penyebutnya itu kan yang bawah ya, jadi A dikali A-1 tidak boleh sama dengan 0, berarti A-nya nggak boleh sama dengan 0, atau A-1 tidak boleh sama dengan 0, jadi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Jadi nanti syaratnya adalah ini ya, jadi A-nya nggak boleh sama dengan 0, atau A-nya tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 1. Oke. Sementara di sini tadi kan kita peroleh persamaannya A-1 kali A-1 per A kali A-1 sama dengan 0. Itu. Jadi
Eh, biar sama dengan 0, otomatis yang atas kan harus sama dengan 0 ya, karena 0 dibagi berapapun nanti hasilnya adalah 0. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, penyelesaiannya adalah pembilangnya sama dengan 0. Pembilangnya tadi kan A-1 dikali A-1. Berarti penyelesaiannya adalah A-1 sama dengan 0. Gitu. Nah, tapi di syaratnya tadi A-1-nya kan tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena tidak boleh sama dengan 0, jadi kesimpulannya dia tidak punya penyelesaian karena penyelesaiannya hanya dipenuhi oleh A-1 sama dengan 0. Sementara tadi di soal A-1-nya tidak boleh sama dengan 0 di syaratnya tadi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu tidak ada atau bisa kita tulis himpunan kosong. Oke, saya tambahi satu soal lagi ya di sini. Oke, saya tambahi satu soal lagi biar lebih jelas. Oke, contoh soal yang terakhir. Contoh soalnya adalah, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari, oke, saya ngarang dulu soalnya, misalkan cos, pakai cos aja. Misalkan soalnya cos X dikalikan 2 kali cos X dikurangi 1 dibagi cos kuadrat X sama dengan 0. Misalkan untuk X-nya sampai 180, antara 0 sampai 180. Oke, kembali lagi ke tadi, jadi bisa kita misalin. Jadi misal cos X sama dengan A gitu ya. Kita peroleh nanti A dikali 2A dikurangi 1 dibagi A kuadrat. Ingat kalau tadi yang seperti ini syaratnya adalah syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya kan A kuadrat, jadi A kuadrat tidak boleh sama dengan 0, yang artinya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu ya. Nah, kemudian tadi kan penyelesaiannya kalau bentuknya pembagian terus sama dengan 0, penyelesaiannya adalah pembilangnya sama dengan 0, gitu kan. Pembilang sama dengan 0. Oke, pembilangnya adalah A kali 2A min 1 sama dengan 0. Oke. Oke, maaf, ada sedikit masalah. Oke, sebentar. Di pembilang tidak sama dengan 0. Oke, maaf ini laptop saya agak nge-lag ini, bentar-bentar. Oke, sebentar. Oke, sudah. Jadi penyelesaiannya kalau bentuk pembagian pecahan seperti itu dan sama dengan 0, berarti pembilangnya yang harus sama dengan 0. Oke, jadi kalau seperti ini tadi kan A-nya sama dengan 0 atau 2A min 1 sama dengan 0. Nah, tapi bentuk A sama dengan 0 tadi kan tidak diperbolehkan nih. Karena syaratnya A-nya tidak sama dengan 0. Jadi untuk yang ini, dia tidak memenuhi. Itu ya. Jadi yang memenuhi cuma 2A min 1 sama dengan 0. Kita peroleh 2A sama dengan 1. A-nya sama dengan setengah. Oke, kita taruh di sini. A sama dengan setengah. Ingat tadi A-nya adalah cos X. Jadi cos X sama dengan setengah. Cos berapa yang setengah? Jadi cos X sama dengan cos 60 derajat. Itu ya. Tadi penyelesaiannya kan kalau cos X sama dengan cos alfa adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Ya, jadi kita masukin X sama dengan X-nya tetap X, alfanya kan 60.
Yang memenuhi nanti cuma K sama dengan 0, kita peroleh X-nya 60 derajat. Kalau yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan min 60 ditambah K kali 360 derajat. K-nya kalau mulai dari 0 tidak memenuhi. Kalau mulai dari 1 pun, dia nanti ketemunya adalah 300 derajat, sudah melebihi 180, jadi tidak memenuhi juga. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah hanya 60 derajat. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.